Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang keempat, ayat 1-8. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepada aku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kisah pencobaan Yesus di padang gurun memang diawali dengan narasi yang cukup mudah disalahpahami, yakni seolah-olah Roh Kudus secara sengaja menjebak Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Apakah memang demikian? Terdapat beberapa hal yang perlu kita pahami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, catatan tentang Roh Kudus yang berperan membawa Tuhan Yesus ke padang gurun menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bertindak di dalam Roh itu sendiri, penegasan identitasnya sebagai anak Allah. Kedua, masa 40 hari di padang gurun menjadi bentuk pengalaman yang begitu erat dengan bangsa Israel, yakni ketika mereka hidup dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Ketiga, Roh Kudus tidaklah menghadirkan iblis untuk mencobai Tuhan Yesus selama di padang gurun, melainkan iblis menggunakan kesempatan tersebut sebagai celah untuk mencobai Tuhan Yesus. Masa 40 hari di padang gurun menjadi sebuah proses persiapan dari Tuhan Yesus untuk memulai seluruh rangkaian pelayanan mesianiknya. Hal ini pun bukan tanpa makna yang mendalam. Sekali lagi, masa 40 hari itu melekat dengan masa 40 tahun pengembaraan bangsa Israel yang hidup mengembara di padang gurun dan tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Hal ini pula yang tergambar secara jelas dalam kisah 40 hari kehidupan Tuhan Yesus di padang gurun. Iblis memang hadir dan menggunakan praktik berpuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai celah untuk menjatuhkannya ke dalam dosa. Namun, keintiman relasi dan bimbingan dari Roh Kudus adalah tameng iman Yesus melawan semua cobaan tersebut. Sahabat Alkitab, kisah ini semestinya cukup untuk menyadarkan setiap umat Tuhan bahwa kehidupan ini penuh dengan segala bentuk pencobaan yang dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa. Hal ini bukan serta-merta kita harus membenci kehidupan maupun membenci dunia. Justru, kita perlu maknai seluruh kehidupan ini sebagai proses kehidupan, pengembaraan yang membutuhkan ketahanan uji sebagai umat percaya. Kita tidak perlu khawatir atas semua kemungkinan hadirnya iblis yang selalu berupaya untuk menghancurkan relasi dan iman kita kepada Tuhan. Kehadiran Roh Kudus yang selalu memberikan bimbingan dan keintiman relasi dengan Tuhan adalah pertahanan untuk menghadapi berbagai model pencobaan. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah menegaskan kepada kami betapa besarnya kuasa dan Roh Kudus yang ada, yang Tuhan berikan bagi diri setiap umat percaya. Itulah perlindungan utama kami, itulah pedoman hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, secara khusus di hari Natal ini, biarlah kami selalu dapat meresapi betapa baiknya Engkau, betapa besarnya Engkau, betapa berkuasanya Engkau, dan betapa kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kelahiran Yesus Kristus yang kami rayakan pada hari ini boleh terus kami maknai di sepanjang kehidupan kami, bahwa kami menjalani hidup kami bersama-sama dengan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.